Hai, kembali lagi bersama aku, Dennis Dermawan. Buat yang nonton video ini, pastikan bahwa kalian nontonnya di rumah aja, agar sama-sama kita melawan COVID-19 yang belum reda. Yang sampai kapan kita juga nggak tahu. Pandemik ini akan berakhir. Intinya, kita harus menghentikan penyebaran virus ini dengan di rumah aja. Karena solusi untuk virus ini masih seperti itu. Dan kita ikutin aja saran dari pemerintah agar kita bisa menghentikan penyebaran virus ini di Indonesia. Jadi di video kali ini aku mau bahas atau mengulas secara detail pertandingan. Pertandingan apa tuh? Ya, jadi aku bahas ini adalah pertandingan Grand Final dari ITTF World Tour 2018. Pertandingan ini adalah babak 8 besar untuk single putra, dan yang aku bahas adalah sang juara dunia dan peringkat nomor 1 dunia pada waktu itu. Dia adalah pemain asal China, Fan Zhendong, atau biasa kita bilang Fan Zhendong, yang melawan peringkat 6 dunia pada waktu itu, pemain asal Brasil. Dia adalah Hugo Calderano. Kenapa sih yang aku bahas pertandingan ini terus di 2018 lagi? Karena menurutku pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat epic sekali. Jadi bagus banget kalau buat dibedah, dan biar kalian semua juga bisa belajar dari pertandingan ini. Karena pada pertandingan ini yang sangat menarik dibahas itu adalah sang penguasa nomor 1 dunia ini dikalahkan dengan pemain peringkat 6 dunia asal Brasil, si Hugo Calderano. Tapi pasti kalian langsung jawab gini, emangnya nggak boleh pemain peringkat 1 kalah sama peringkat 6? Abis itu peringkat 6-nya nggak mati-mati sih, makanya nomor 1 kalah. Jadi bukan itu yang menarik, tapi yang menarik itu adalah cara bermain dari si peringkat 6 Hugo Calderano ini. Dia bermain dari taktiknya bagus banget, permainannya bagus banget, dan dia benar-benar menyulitkan dan menyudutkan si pemain Cina ini. Fan Zhendong juga nggak bisa dibikin nyaman sama dia. Tahu sendiri kan, Fan Zhendong tuh pemain yang dia bisa ngatur orang, dia sangat killer bermainnya. Tapi pada pertandingan ini dia kelihatan banget itu sebuah kelemahan dari si Fan Zhendong ini. Nggak percaya kan? Ya udah, yuk langsung kita tonton videonya aja. Tapi di video ini aku bakal sering-sering pause ya, karena memang kan aku mau bahas sama ngedah pertandingan ini. Terus ini udah aku cut, jadi full ini poin-poin dari Hugo Calderano. Kalau kalian mau nonton fullnya mungkin bisa ke ITTF. Jadi di channel ITTF itu ada Hugo Calderano melawan Fan Zhendong di Grand Final ini. Tapi di sini aku mau bahas secara detail untuk poin Hugo Calderano. Oke, yuk. Behind the table, fast and strong. Oh, this one has no chance of coming back. No time, he hadn't even played confidently and hope for a high percentage. Beautiful shot on the open. Hugo Calderano really would need to take the first game to increase his chances. And the touch play, hitting it comfortably. Oh, what a flick kill. Nah, ini game pertama udah selesai. Kesimpulannya apa? Jadi pada game pertama itu Fan Zhendong kan mungkin semua tahu ya, dia hebat dalam mengantisipasi bola. Terus dia jago juga untuk pembukaan awalnya, seperti flick backhandnya bagus, forehandnya juga powernya bagus gitu. Tapi pada game pertama itu kita bisa lihat secara jelas si Hugo Calderano ini benar-benar nekan dia dengan cara semua bola dikasih tanggung, dan tanggungnya itu bukan di kiri dari Fan Zhendong. Si Hugo ini selalu kasih bola tanggung di kanan.
Jadi ngebuat si Van Jendong ini dia bingung, kayak udah hilang arah aja, nggak sesuai sama apa yang dia mau lakuin. Kayak biasa dia selalu buka dengan backhand flick ya. Di sini kita bisa lihat di game pertama ini dia jarang, dia terlihat seperti pasif ya, banyak dengan chop, dengan dia akhirnya dia tahu bola tanggung, dia tungguin, dia tunggu, dia spin pembuka dulu kayak spin gantung gitu, toto langsung dihabisin. Jadi di game pertama ini benar-benar Van Jendong tuh kayak ya semua mati konyol aja, mati bener-bener dia bingung gitu, nggak tahu lagi mau arahnya gimana. Karena tanggung kan otomatis dia nggak bisa flick ya, kalau bola tanggung kan susah untuk di flick lah. Dan dia tipe permainannya itu bukan yang kayak Malong. Coba Malong dikasih bola begitu habis. Nah ini Van Jendong tuh dia bukan tipe pemain yang mau cari bola-bola seperti itu gitu. Dia selalu cari bola untuk bisa rally dan baru dia habisin lawannya setelah rally. Jadi buat yang ngira, oh China tuh permainannya bagus banget, oh China tuh permainannya gini, oh China tuh permainannya gini. Enggak, biar China pun dia ada pemain yang bukan spesialisnya. Contoh kayak Van Jendong ini, dia pemain rally yang bukan bola 1-2 habis enggak. Dia pasti mau andelin sesuai permainan dia. Memang 1-2 bisa habis juga, tapi selalu main dengan backhand forehand gitu. Pokoknya tadi dibikin bukan permainan dia banget lah sama Hugo ini, kayak di program gitu. Beda dengan tipe Malong. Malong kan pemain yang benar-benar killer gitu. Dia dikasih bola kayak tadi habis Calderano. Bola tanggung, udah pasti di spin forehand semua sama Malong. Sedangkan Van Jendong kelihatan di sini. Oke, lanjut lagi di game kedua. That pose. Oh, it is beautiful. There he goes. The more favors the stronger player. There it is. Calderano in a good position. Oh, second bounce on the win the match. What a Nah, ini barusan. Nah, itu barusan benar-benar permainan dari Van Jendong. Bisa kalian lihat kan? Jadi satu poin tadi itu benar-benar permainan dari Van Jendong. Kenapa? Karena dia selalu dia memancing agar lawannya masuk ke dalam permainan dia. Jadi diajak rally, baru dihantam, baru hantam terakhir. Nah itu permainan Van Jendong gitu. Kelihatan banget permainan dia. Dia bisa itulah dipancing juga sama dia, baru ikut permainan dia dan dihantam sama dia. Oke, lanjut lagi. Itu tadi kebetulan ya. beautiful back. The rip on the backhand, the parallel sends Fong. Backhand does it again. Nah, barusan tuh game kedua. Jadi di game kedua ini dimenangkan oleh Hugo Calderano lagi. Jadi skor sementara 2-0 untuk Hugo. Di set kedua tadi si Van Jendong ini udah mulai berubah. Permainannya udah mulai berubah. Karena sering dikasih tanggung, akhirnya dia mulai berubah. Jadi nggak pasif mau andelin buka backhand flick karena kan bola tanggung ya. Jadi dia mau andelin tunggu bola dulu. Tapi di sini si Hugo juga bagus. Awal-awal kan langsung dikagetin itu sama si Van Jendong ya. Dengan dikasih tanggung dia langsung habisin. Itu bisa kalian lihat fullnya di video ITTF. Jadi di sini aku mau bahas tentang Hugo-nya full. Tapi pas si Van Jendong ini udah mulai berubah, si Hugo ini juga mulai berubah. Dia mulai main lebih banyak dalam meja, lebih pendek. Tapi karena si Van Jendongnya udah mulai berubah ya, jadi feeling di meja itu kayak nggak dapat juga gitu. Jadi nggak bisa berubah cepet juga. Akhirnya bolanya si Van Jendong ini nggak ada yang galak. Dia semua bolanya ke bolanya selalu ragu-ragu. Akhirnya apa? Akhirnya si Hugo memaksimalkan
keraguan-raguan dari Fan Zhendong tadi. Jadi banyak tadi tuh poin-poin si Fan Zhendong tuh didesak dengan langsung dicop panjang. Fan Zhendongnya asal masuk, akhirnya dihabisin sama Hugo ini. Jadi misalkan kayak tadi ada poin-poin dikasih panjang di kanan, kasih panjang kiri, enggak di kanan, jadi kasih panjang di tengah, kasih panjang di kiri. Akhirnya Fan Zhendongnya pasif kan, bukanya cuma asal gitu, asal gantung, dihabisin lah sama Hugo. Nggak dikasih napas sama dia, walaupun barusan jus ya 12-10, tapi karena kan si Fan Zhendongnya tadi udah mulai berubah, dia cari cara untuk mendapatkan poin. Tapi si Hugo nya juga udah lebih siap dengan perubahan si Fan Zhendong, akhirnya dia bisa antisipasi perubahan dari Fan Zhendong ini. Akhirnya dimenangkan oleh Hugo lagi. Skor jadi 2-0 sementara. Kita lanjut di game ketiga. Backhand does it again. Keep it fair at the same time. Strong station on the counter from the backhand. Oh, second bounce. Best way to go to avoid the attack. Short side of the table, Calderano right on the... by 4 with the serves on this side. A little bit off. And that's what does. Touch shot from Cole. For the placement. Oh ternyata ini tadi langsung 2 game. Jadi set ketiga itu si Hugo kalah jauh ya, 11-4 dari Fan Zhendong. Di situ bener-bener Fan Zhendong udah mulai berubah total. Dia udah menguasain permainan lagi, dia udah mulai cari cara untuk comeback, gimana caranya biar dapat poin, biar bisa neken si Hugo ini. Karena di 2 game pertama kan si Hugo ya yang megang kendali pertandingan. Akhirnya set ketiga itu si Fan Zhendong menang jauh 11-4. Benar-benar ditekan. Si Hugo ini benar-benar ditekan dan nggak bisa apa-apa. Tapi di game keempat barusan kan langsung 2 game ya, karena set ketiga itu terlalu cepat, jadi poinnya sedikit tadi. Akhirnya di set keempat itu si Hugo mulai berubah lagi permainannya, taktiknya juga mulai dirubah lagi, banyak tadi yang dirubah. Dia kembali seperti semula di awal pertandingan. Dia kasih banyak tanggung-tanggung tapi lebih tipis di meja, dan dia juga inisiatif untuk melakukan serangan di luar. Jadi yang tadinya dia yang ngasih tanggung, dia yang setengah pasif nunggu si Fan Zhendongnya asal buka gitu, di set keempat itu enggak, si Hugo nya inisiatif melakukan serangan di luar. Akhirnya dia mulai mempress si Fan Zhendong dan dia bisa kembali lagi ke permainan itu. Akhirnya Fan Zhendong juga kaget tuh, dia bisa begini gitu, kaget dia, banyak kagetnya di situ. Tapi kagetnya si Fan Zhendong itu ya nggak jauh gitu, poinnya nggak jauh, cuma dia kaget dengan pola perubahan si Hugo Calderano itu, dan si Hugo itu menang di set keempat dengan skor 11-5. Ya cukup mengejutkan karena dia bisa membuat Fan Zhendong yang udah mulai naik dia bikin kaget. Nggak nyangka pasti Fan Zhendong dengan dia berinisiatif melakukan serangan di luar itu. Oke, kita lanjut lagi ke set ke-5. Touch shot from Cole. For the placement. Beautiful shot from. Oh, perfect shot in the heat though. The only one that comes to mind. Wrong. Oh, brilliant pattern. Right into the body again. 6-6. Oh, the parallel punch. The backhand. Di game kelima itu benar-benar epic ya permainannya, bagus banget. Dua-duanya saling neken. Di sini mix permainan si Hugo ini mulai kebaca ya. Dia yang mulai ngasih bola, dia yang mulai dengan menekan dengan cara memberikan bola umpan. Itu mulai terbaca oleh Fan Zhendong. Tapi benar-benar epic sih tadi pertandingan di set ke-5 itu. Tapi kita lihat
Hugonya sudah seperti di atas angin ya, hampir kayak nekat gitu mainnya. Tapi si Fan Zhendong ini dia punya mental juara yang kuat di sini. Akhirnya dia bisa bertahan di tekanan itu gitu. Dengan tekanan yang dilakukan si Hugo itu kan sangat berat padahal di game ini. Tapi ya itu kualitas dari Fan Zhendong ya. Dia nggak mau kalah, pantang menyerah. Tuh nggak mau kalah, pantang menyerah, terus dia terus ngulik, terus gimana caranya untuk bisa balik ke permainan dia bisa menguasai permainan ini. Dan di game ini dimenangkan oleh Fan Zhendong ya dengan skor 11-9. Ya nggak bisa banyak komentar karena tadi memang bagus banget gitu, walaupun banyak juga poin-poin si Hugo itu balik ke game pertama tadi. Game pertama di mix ke game kedua, dia yang main nekat juga, tapi si Fan Zhendongnya bisa keluar dari tekanan itu. Hebat banget, itu pelajarannya. Lanjut di game ke-6 ya. Oh man, skip. Right off the bounce. Surprise. Don't get too cautious. There's the backhand over the tip. The ripping backhand. Oh, the side spin from under the table. The throw from Brazil does it. Hugo Calderano takes down world number 1. Latin America, the Americas, and the rest of the world. What a Nah, untuk di set ke-6, set terakhir barusan, bisa kalian lihat kan, dimana Hugo itu mulai dia mencari kepercayaan dirinya lagi seperti set pertama dan kedua. Dia balikin permainannya kayak set pertama, yaitu dia kasih tanggung-tanggung, bola-bola tanggung. Bisa kelihatan dari Fan Zhendong yang dia udah mulai mau antisipasi dengan dia berubah mau mengembalikan dengan cara dia balik ke permainan semula, permainan dia sendiri. Dengan dia mau inisiatif buka flick duluan, dengan dia inisiatif mencari celah agar bisa membuka serangan dari pola mainnya si Hugo. Tapi apa yang terjadi? Si Hugo selalu kasih bola tanggung, si Hugo tekan dia dengan tegas. Dengan tegasnya dia kasih chop panjang, dia kasih chop tanggung, dia kasih lagi dikasih serangan, tapi dia hantam langsung. Si Fan Zhendongnya dia baru mau buka serangan langsung dihantam duluan sama si Hugonya. Terus saat dia main pendek, si Fan Zhendongnya mulai main pendek-pendek di kanan, si Hugonya juga udah inisiatif untuk melakukan flick. Akhirnya Fan Zhendong udah gak bisa berbuat apa-apa, semua di bawah tekanan dari Hugo. Nah, jadi kesimpulannya pertandingan ini adalah ternyata sang juara dunia juga bisa diakalin dengan strategi yang tepat. Kenapa tepat? Karena menurutku kalau si Hugo ini menggunakan strategi itu untuk melawan Malong, untuk melawan Susin, untuk melawan lagi seperti Timobol, dia pasti habis. Karena apa? Karena pola permainan itu nggak cocok dengan strategi dan pola melawan 3 orang yang tadi aku sebutin. Kenapa? Karena tiga orang itu memiliki tipe yang killer, terus dia mengandalkan kanan untuk membunuh. Nah, sedangkan Fan Zhendong enggak. Fan Zhendong itu dia pemain yang mengandalkan rally untuk membunuh lawan. Jadi dia lebih ke bisa menguasai pertandingan dulu, dia menguasai meja, baru dia sikat lawannya. Terus kan pemain China ini kan dia selalu bermain dengan sesuai tipenya dia, kadang nggak menyesuaikan dengan pola yang dilakukan lawannya. Akhirnya si pemain itu mengalami kesulitan ketika lawan menggunakan strategi yang si pemain ini nggak cocok, jadi malah petaka sendiri gitu. Kayak si Fan Zhendong ini dia selalu memainkan pola permainan dia, akhirnya ketemu pas lagi permainannya ini kena gitu, strateginya kena, ya kayak gini. Terus lawannya juga lagi bagus gitu, lagi bagus dan cocok. Kelihatan dari awal itu bukan karena si Hugo-nya ini masuk terus, enggak, tapi strateginya si Hugo ini pas banget. Memang itu pas banget untuk melawan Fan Zhendong. Bisa kita lihat kalau Malong lawan Fan Zhendong dia bisa menang dengan strategi yang seperti ini. Dia tiba-tiba kasih panjang, dia buka-buka kiri pelan gitu, akhirnya dihantam sama Malong. Nah, jadi kesimpulannya adalah tenis meja itu beragam. Tenis meja itu seperti seni. Tenis meja itu nggak monoton. Tenis meja itu bisa dikatakan indah,
karena bermacam-macam sifatnya, bermacam-macam juga teorinya, bermacam-macam juga karakternya. Jadi bisa kita lihat dari sini, ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita bisa menjadi pemain yang komplit. Bisa dikatakan harus komplit ya, karena udah di level-level tertentu. Walaupun kita nggak ahli dalam semuanya, tapi kita bisa komplit untuk menutupi suatu hal yang menjadi kelemahan kita. Oke, mungkin cukup segitu, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, like jika suka, dislike jika tidak suka, dan komen, siapa tahu ada saran dari kalian untuk aku. Oke, dadah.